Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penggunaan database pada aplikasi, di mana video ini adalah UTS pemrograman 2 dari dosen Ibu Perani Rosyani Eskom Mkom. Nama saya Nana Sutisna, NIM 1810 1140 2852, kelas 05 TPL 023. Dalam latihan soal materi ini, yaitu buatlah form utama yang berisi form-form menu, pilihan, penjualan rumah, dan tampilan data. Jika ada pilihan maka penjualan rumah dan tampilan data. Jika diklik penjualan rumah maka akan muncul form menu penjualan rumah, nama pemesan, harga tanah, area, harga bangunan, tipe rumah, harga, DP, lama cicilan, PPN, kemudian menghasilkan cicilan per bulannya berapa. Ada checklist setuju, proses, simpan, dan clear. Jika diklik tampilan data maka akan muncul data seperti ini: nama pemesan, area, tipe rumah, luas tanah, harga, lama cicilan, cicilan per bulan, jumlah rumah terjual, total penjualan rumah. Nah, ketentuannya: area rumah Bougainville harga tanah 500.000, Melati harga tanah 600.000, Flamboyan harga tanah 700.000. Kemudian untuk area rumah Bougainville harga bangunannya 90 juta, Melati 120 juta, Flamboyan 150 juta. Nah, jadi untuk ini otomatis dan ini juga otomatis. Kemudian tipe rumah T36, luas tanah asli 90, T45 luas tanahnya 120, T54 luas tanah aslinya 140. Ini berarti ya. Kemudian untuk harga ada rumusnya: luas tanah tersedia dikali harga tanah per meter ditambah harga bangunan, PPN 10% dari harga, kemudian cicilan per bulannya, harga ditambah PPN dikurangi DP dibagi jumlah cicilan. Kemudian jika ini diklik setuju maka akan muncul notifikasi pelanggan confirm atau setuju. Oke. Jadi tahapan yang kita buat, yang pertama kita buat database. Selanjutnya kita membuat aplikasinya dan membuat koneksi antara database dan aplikasi tersebut. Untuk membuat database kita menggunakan SAM ya. Kalau misalnya belum di start, silahkan diklik start di Avast dan MySQL nya. Kemudian kita klik admin untuk membuat database. Jika misalnya udah terkoneksi akan muncul seperti ini. Kita klik database aja. Kalau kita bikin baru ya, karena saya udah membuat tabel penjualan rumahnya, kita klik aja. Nanti setelah database penjualan rumahnya terbuat, maka kita membuat tabel ya. Maka kita membuat tabel, tinggal diklik aja ke tabel. Tabelnya apa? Misalnya penjualan rumah. Di sini saya membuat penjualan rumah. Nah, nanti tinggal di go aja maka akan muncul tabel seperti ini. Terus kolom apa aja yang kita perlukan? Kalau misalnya kita lihat di soal sebelumnya, kita bisa cek soal sebelumnya. Maka kita memerlukan nama pemesan, harga tanah, area, harga bangunan, tipe rumah, luas tanah tersedia. Ini data-datanya ya. Nah, ini tabelnya seperti ini aja, yang sesuai dengan yang kita tampilkan: nama pemesan, area, tipe rumah, luas tanah, harga, lama cicilan, cicilan per bulan. Ya, nama pemesan, area, tipe rumah, luas tanah, harga, lama cicilan, cicilan per bulan. Nama pemesan kita buat varchar 30, area varchar 20,
tipe rumah varchar 20, luas tanah integer 20, harga ya integer 20, lama cicilan integer 5, cicilan per bulan integer 20. Kalau misalnya udah selesai membuat database, maka kita bisa lanjut dengan mendesain aplikasinya di NetBeans ya. NetBeans seperti biasa, kalau misalnya kita bikin project baru, bikin new project aja. Karena projectnya project Java, maka kita membuat nama projectnya karena aplikasi penjualan rumah ya, Java application, tinggal di next, kita buat aplikasi penjualan rumah. Karena saya udah membuat ya, tentunya dia udah nggak bisa ya. Nah, kita tinggal di klik next aja, tinggal di klik next ya kalau misalnya belum bikin. Kalau muncul aplikasi penjualan rumah, tentunya ini masih kosong lah, library sama source package-nya masih kosong. Kemudian di source package kita buat apa? Kita nanti di sini kita buat desain aplikasinya ya. Buat desain aplikasinya, yang pertama dibuat tentunya adalah halaman awal, halaman utama. Kita buat halaman utama ini sebagai halaman utama. Kita buat desain utama sebagai JavaForm karena dia home-nya gitu ya, home. Halaman utama kita buat halaman utama. Karena saya udah buat, kita tinggal dibahas aja yang sudah kita buat. Di halaman utama itu tentunya cuma menu doang ya, menu atas ya, ada menu file dan pilihan ya. Menu file tadi kan dari login dan exit, dan pilihan itu penjualan rumah, tampilkan data dan cari data ya, pilihan menu. Kemudian di bawahnya kita bikin desktop pane. Desktop pane ini nantinya seperti ini ya, file, login, exit, pilihan, penjualan rumah sama tampilan data. Kalau cari data itu di pertemuan selanjutnya ya, di pertemuan di next video mungkin. Halaman rumah udah dibuat, kemudian ada kita buat ke penjualan rumah ya, penjualan rumah. Maka kita buat, karena di sini kita udah punya desktop, maka yang kita buat adalah internal ya, adalah penjualan rumah. Kita desain seperti ini ya, penjualan rumah, nama pemesan ya, ini label, harga tanah label, area itu label, harga bangunan label, tipe rumah label. Kemudian ini adalah radio button, ini label, harga label, DP label, awasitan label, PPN label, label juga. Ya, bisa dilihat di sini propertiesnya. Ini button. Itu kemudian kita juga buat text field ya, text field seperti ini biar nanti bisa diisi. Silahkan diatur sedemikian rupa sehingga tampilan sebagai
Terus untuk gambar, di sini ada gambar. Gambar itu sebenarnya label ya, label. Cuma untuk ikonnya kita tambahin gambar ya. Tentunya ikon gambar ini harus masuk ke desain ini ya. Jadi dimasukin image rumah di sini ada, jadi dia satu paket. Kemudian untuk shotnya kita lihat, kalau misalnya tombol proses diklik, jika tombol proses diklik, maka kita akan membuat integer luas tanah, harga bangunan, DP, PPN, harga cicilan, jumlah cicilan, dimana luas tanah itu adalah integer parse in dari luas tanah tersedia get text. Di sini ya, luas tanah tersedia. Ini kan awalnya teks ya. Ini kan awalnya teks. Kemudian gimana caranya jadi integer? Kita harus buat seperti ini. Luas tanah tersedia get text, kemudian jadi integer. Kenapa? Karena biar nantinya ada di sini ada hitung-hitungan. Ya. Kemudian harga tanah per meter sama dia ngambil dari harga tanah teksnya, kemudian diubah menjadi integer. Harga bangunan, jumlah cicilan, DP. Nah, kemudian untuk harga tadi rumusnya luas tanah dikali harga tanah per meter ditambah harga bangunan. Untuk PPN itu harga dikali 0,1. Karena 0,1 itu bukan integer, maka kita harus buatkan ke integer. Cicilan adalah harga dikurangi DP ditambah PPN dibagi jumlah cicilan. Kemudian untuk harga, nilai dari harga harga ini kita masukkan ke TXT harga, nilai dari PPN kita masukkan ke TXT PPN, nilai dari cicilan kita masukkan ke TXT cicilan. Kemudian jika simpan, kita klik, jika tombol simpan kita klik, maka kita menyimpan ke database ya. Kita menyimpan ke database. Tentunya di sini itu, oh iya, di sini tuh dipilih salah satu ya. Ini masih satu grup. Jika tipe 36 dipilih ya, maka luas tanah aslinya berapa di sini ada. Jika tipe 36 terpilih, maka tipe rumah tipe 36. Jika rad 54 tipe rumahnya 54, jika rad 45 tipenya tipe 5, tipe rumahnya tipe 45. Kemudian kalau misalnya nggak ada pilihan, tipe rumahnya kosong. Nah, ini adalah contoh penyimpanan ke database ya. Kita lihat dulu. Oh ya, di sini ada koneksi Java. Koneksi Java ini adalah Java class. Kenapa kita bikin ini? Agar terjadi koneksi antara aplikasi dengan database. Koneksi Java. Nah, kita buat public class namanya koneksi, kemudian private static connection kita buat nama koneksi, kemudian public static connection get connection through SQL exception. Jika koneksinya 0, maka kita buat new driver baru, dimana koneksinya dengan driver manager get connection ya. Ini adalah nama koneksinya di sini ya. Hostnya localhostnya 3306. Jadi formatnya seperti ini, get connection jadi bc.2 mysql .2 garis miring localhost .2 3306. Ini localhost 3306 ya, bisa dilihat di SAM. Kemudian DB penjualan rumah, nama database-nya, root itu adalah username-nya, kemudian passwordnya kosong karena saya tidak membuat password ya. Return koneksi. Nah, ini untuk membuka koneksinya seperti ini, disimpan. Di tombol simpan tadi ini kita pakai ya. Kita pakai ya, berarti udah ada koneksi. Coba kita try ya. Jadi kalau misalnya untuk koneksi itu ada try sama catch. Untuk
menangkap error yang terjadi ya. Jika tidak terjadi koneksi atau misalnya dalam hal ini sumnya belum di start, maka akan terjadi error ya. Untuk simpan kita menggunakan insert ya, insert untuk penjualan rumah ya, nama database penjualan rumah, nama tabelnya ya penjualan rumah, nilainya. Nah, kita teks apa aja yang diambil. Yang diambil adalah nama pemesan, kemudian areanya apa, tipe rumah, luas tersedia, harga, cicilan, lama cicilan, dan besarnya cicilan. Jadi ini sama kayak insert into gitu ya kalau di database. Kemudian kita buat koneksi dan prepared statement, ini wajib ditulis. Selanjutnya kita execute-nya apa? Execute-nya yang ini ya, insert into. Jadi kalau misalnya datanya udah disimpan, kita masukkan ke database menggunakan insert ya. Jika koneksi berhasil tadi ya, koneksinya berhasil dan perintah insert ini berhasil dilaksanakan, maka akan muncul penyimpanan data berhasil. Tapi kalau misalnya gagal, akan ditangkap gagalnya apa, misalnya tidak ada koneksi, password salah dan sebagainya gitu ya. Jadi untuk try catch seperti ini. Untuk JOption pen ya tentunya dia otomatis akan ada import JOption pen. Selanjutnya adalah tombol clear ya, tombol clear kita lihat. Ya, clear di sini bukan hapus ya, tapi lebih ke kosongin lagi. Pemesan tadi kan kita udah isi, kalau misalnya clear maka akan dikosongkan ya, akan dikosongkan. Set text pemesan, harga, PPN, cicilan, DP, sama cicilan kosongkan. Nah, untuk aplikasi ini harga tanah kita buat default aja, harga tanahnya ini, areanya bougainville ini defaultnya. Kenapa? Karena kalau misalnya diklik proses sedangkan data-data ini enggak terisi, akan terjadi error karena dia meminta nilai dari ini ya. Karena tadi kan ada rumusnya nih. Nah, rumus ini kalau misalnya 0 kosong, kalau misalnya kosong maka rumusnya akan error. Maka kita buat nilai default. Oke, tadi untuk koneksi simpan. Dalam hal ini jika simpan di klik, maka dia akan membuat koneksi ke database, akan mencoba menyimpan. Jika berhasil, penyimpanan data berhasil. Jika gagal, akan ditangkap datanya seperti apa. Kemudian ada tampilan data. Tampilan data kita buat desain seperti ini, sama kayak soal. Ada title 1, title 2, title 3, title 4, jumlah rumah terjual, sama total penjualan rumah. Nah, kalau misalnya ini berarti dia membuka database, kemudian memasukkannya ke dalam tabel. Kita lihat shotnya ya. Public tampil data, jika kita buka maka akan membuat tabel baru dengan kolom nama pemesan, area, tipe rumah, luas tanah, harga, lama cicilan, cicilan per bulan. Kemudian ambil data apa? Ambil data ini metode ambil data itu seperti apa ini? Ya, ini try sama catch. Try-nya apa? Try dia membuat koneksi ini ya. Dia membaca koneksi ini, metode kelas ini. Kemudian buat statement. Nah, statement ini ya, dia select, kemudian nilai dari select ini result set masukkan ke RS, kemudian hasilnya itu dimasukkan ke dalam metrik ini ya, metrik objek. OB0 sebagai nama pemesan, OB1 area, OB2 tipe rumah, OB3 luas tanah, OB4 harga, OB5 lama cicilan, OB6 cicilan per bulan.
Kemudian add row berarti menambah baris ya. Jadi di kolom akan menambah baris sesuai dengan data inputan data yang disimpan tadi. Kemudian jika sudah selesai di close. Namun kalau misalnya ada error, misalnya nggak connect, akan terjadi error pengambilan data. Terus keterangannya di sini errornya apa. Kemudian di bawah sini ada jumlah rumah terjual sama total penjualan rumah. Ini mengambil dari tabel ya. Dimana terjual itu get row count, barisnya ada berapa. Barisnya 2 misalnya, berarti rumah yang terjual 2. Kemudian untuk totalnya kita lihat, kita membuat perulangan, totalnya itu nilai dari sini. Totalnya itu integer karena di sini teks, maka kita harus pindahkan ke integer. Kemudian setelah ditotalkan, ini total tambah sama dengan total semua, atau total sama dengan total ditambah total semua. Dilakukan perulangan sampai semuanya, maka jadi teks total penjualan dimasukkan nilainya ke teks total penjualan ini. Kemudian untuk sebagai tambahan ya, di sini itu ada login. Login seperti ini aja, halaman selamat datang silakan login. Ya, slotnya itu di sini nggak pakai database ya. Di sini password sama ininya, password dan username-nya ada di slotnya. Ya, di sini kita pakai yang umum aja ya, admin dan admin. Kalau misalnya login, user loginnya bukan ini, dia akan salah ya, login ya. Oke, coba kita run. Kita lihat di login mana dulu ya, penjualan rumah. Halaman utama dulu ya. Di halaman utama kita set login dulu yang awal. Sorry. Kita set login awal. Oke, setelah login, dia baru masuk ke halaman utama ya, seperti ini. Setelah login baru dia masuk ke halaman utama. Kita coba admin login berhasil ya. Kalau misalnya gagal ya nggak bisa. Nah, setelah login berhasil maka akan membuka halaman utama ya. Tadi ya, login exit, pilihan penjual rumah, tampilkan data, cari data nanti dibahas. Untuk penjualan rumah kita klik. Ini ya, nama pesan misalnya Adi. Ini otomatis areanya kita pilih Melati, maka dia akan berubah harganya. Tipe rumahnya sama ya, sesuai dengan yang di soal. Kemudian harganya berapa nanti bisa dilihat. DP nya 0 misalnya, nama cicilannya 1. Kita lihat dulu ya, kita klik proses ya. Ini udah otomatis harganya ya, harga sesuai dengan rumus. Saya dia DP saya 5 juta, nama cicilannya bulan ya, ini ya 12 bulan, nggak apa-apa ya, contoh aja ya seperti ini. Maka otomatis di sini ada perhitungan ya. Tadi kalau saya diklik setuju, muncul pelanggan confirm setuju, oke. Kemudian kita simpan. Apakah berhasil? Nah, jika penyimpan data berhasil, tadi ya di catch error. Kalau misalnya nggak ada error, maka dia akan berhasil. Kalau misalnya error, nanti dia akan ditangkap errornya seperti apa. Klik OK. Kemudian kita lihat, kita close dulu. Kita lihat masuk apa tidak di tampilan data. Nah, ini ya, Adi milik Melati tipe 54 ya, otomatis sudah ada di sini. Rumah terjual 1, penjualannya 1. Kita coba sekali lagi.
flamboyan. Tipe 36. DP kita langsung isi aja. Kita lihat. Ya, otomatis ya, sudah selesai semua. 7. Oke, kita simpan. Ternyata berhasil. Dan masuk apa tidak? Masuk ya, jadi seperti ini. Jadi saya ulang lagi, kalau misalnya untuk aplikasi penjual rumah ini dia insert ya, jadi masukin data ke database. Kalau misalnya di sini dia mengambil data atau select ya, lalu ditambahkan data di sini seperti itu. Kalau misalnya aplikasinya kita keluarkan, ya selesai seperti itu. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari saya, mudah-mudahan bisa difahami. Kalau misalnya ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.